Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang ibu banggakan dan ibu sayangi. Untuk kali ini ibu akan memberikan pelajaran kesenian daerah pada semester genap bab 1 seni tari kelas 8. Next. Materi yang akan ibu berikan adalah kompetensi dasarnya adalah jenis-jenis tari menurut pola garapannya. Berdasarkan pola garapan, tari dapat dibedakan menjadi dua, di antaranya tari tradisional dan tari kreasi. Tari tradisional pengertiannya adalah tarian yang merupakan suatu perjalanan sejarah yang cukup lama dan selalu berpola pada kaidah-kaidah yang telah ada. Berdasarkan atas nilai artistik garapannya, seni tradisional dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu tari rakyat dan tari klasik. Next. Tari rakyat. Tari rakyat pengertiannya adalah tarian yang lahir, berasal, hidup, dan berkembang di sekelompok masyarakat atau di kalangan rakyat. Tari rakyat ini sebenarnya bertumpu pada tari primitif. Tari primitif merupakan tarian yang paling tua umurnya. Diperkirakan sejak manusia ada. Next. Contoh dari tari rakyat yang ada di sekitar kita, di antaranya adalah tari rakyat yang terkenal di daerah Ponorogo adalah tari reog. Kemudian dari daerah Sragen adalah tari tayub. Selanjutnya dari daerah Wonogiri yang terkenal adalah kedai ogleng. Kenapa dikatakan kedai ogleng? Karena di daerah Wonogiri masih terdapat ada beberapa hutan yang di dalamnya terdapat adanya kehidupan kera di sana. Kemudian tari rakyat yang berasal dari Jawa Barat. Di sini disebut dengan ketuk tilu. Ketuk tilu di sini hampir sama dengan tari tayub. Next. Tari klasik. Pengertian dari tari klasik ada dua macam. Yang pertama adalah tarian yang bernilai artistik tinggi dan mempunyai standar atau norma yang cukup kuat. Pengertian yang kedua, tarian yang berasal, hidup, dan berkembang di lingkungan istana raja dan kaum bangsawan. Pada tari klasik mempunyai nilai artistik yang tinggi dan tidak lapuk oleh perkembangan zaman. Next. Adapun batasan-batasan pada seni tari klasik antara lain bermutu tinggi. Kenapa dikatakan bermutu tinggi? Karena dari zaman kerajaan sampai sekarang masih terpelihara, masih dilestarikan di lingkaran keraton itu sendiri. Kemudian bertahan lama. Kemudian mempunyai pola dasar yang mantap. Yang terakhir dari batasan-batasan seni klasik, adanya pengakuan dari pakar seni dan masyarakat. Sebagai contoh, ada di lingkungan keraton di Surakarta
Di Kasunanan Surakarta yang terkenal adalah tari bedoyo dan tari serimpi. Dengan adanya tari rakyat dan tari klasik, kemudian muncullah tari tradisi daerah, di mana pengertian dari tari tradisi daerah adalah tarian yang menjadi ciri khas suatu daerah itu sendiri. Next. Contoh dari tari daerah yang berasal dari beberapa daerah, di antaranya adalah daerah kita, yaitu Surakarta. Banyak sekali tari-tarian yang berasal dari daerah Surakarta. Di antaranya adalah tari bedoyo, tari serimpi, tari gambyong, tari klono, tari golek, tari bondan. Yang kedua, tari dari daerah Bali. Di antaranya adalah tari pendet, tari kecak, tari oling tambulilingan, tari legong keraton, dan lain sebagainya. Lanjut, tari tradisi dari daerah Jawa Barat. Yang terkenal adalah tari jaipong. Kemudian tadi sudah disebutkan tari Ketuk Tilu, tari Munggawa, tari Anjasmoro, dan lain sebagainya. Kemudian di tetangga kita juga ada dari Provinsi Jawa Timur, yaitu tari Ngremo, tari Beskalan, tari Gandrung Banyuwangi, tari Puri, tari Punjari, dan lain sebagainya. Next. Dengan adanya tari klasik, tari klasik, tari rakyat, kemudian muncullah tari kreasi. Tari kreasi bisa kita bedakan menjadi dua, tari kreasi baru dan kreasi tradisi. Tari kreasi di sini artinya adalah tarian yang timbul karena adanya keinginan untuk mengubah, mencipta, ataupun mengolah gerakan yang jadi dasarnya tari kreasi, baik itu tradisi maupun kreasi baru. Next. Contoh dari tari kreasi dari Surakarta yaitu seperti tari Kukilo, tari Pejuang, tari Jaranan, tari Tani, tari Payung, dan lain sebagainya. Tari kreasi baru merupakan perkembangan dari seni yang sudah ada dan menjadi suatu kenyataan dari tuntutan jiwa yang menginginkan kebebasan dan lepas dari ikatan tradisi. Next. Sekarang kostum atau busana pada tari. Kostum atau busana pada tari adalah semua kebutuhan sandang yang dikenakan pada tubuh penari pada waktu melakukan tarian di atas panggung. Next. Yang harus diperhatikan dalam penataan busana tari, kita harus memperhatikan satu, memperhatikan adanya efek lampu serta penyusunan komposisi warna pada busana tari. Yang kedua, penyesuaian gerak dengan kostum itu sendiri. Yang ketiga, harus memperhitungkan antara jarak penari dengan penonton. Next.
Rias dan busana atau kostum dalam tari meliputi rias baku dan rias tidak baku. Rias baku di sini adalah rias yang tidak bisa dirubah, harus sama persis dengan cerita wayang. Contohnya pada tarian Gatotkaca, kemudian tari Srikandi Mustokoweni, kemudian tari Anoman, dan masih banyak lagi tarian yang menggunakan tokoh-tokoh wayang yang mengambil cerita Ramayana dan Mahabharata. Next. Untuk rias tidak baku artinya rias yang bisa dirubah atau dikreasi. Biasanya untuk tradisi kreasi atau kreasi baru ini tergantung dari pencipta dari tarian itu sendiri. Contohnya pada tari pangpung, tari kipas, tari tani, dan lain sebagainya. Next. Fungsi rias dan busana pada tari diantaranya adalah sebagai pelengkap pendukung yang dapat memberi keindahan pada penari itu sendiri. Yang kedua, membantu menghidupkan perwatakan atau karakter pada penari. Yang ketiga, menjaga dan memberi nilai pada segi etika dan estetika. Next. Macam-macam busana dan letak pemakaian pada penari itu sendiri. Ya, di sini macam-macam busana dan kelengkapannya ada 25. Di antaranya nanti ada gambarnya. Ada irah-irahan. Irah-irahan itu dipakai di kepala. Selain irah-irahan, ada jamang. Ya, pada cover yang depan itu menggunakan irah-irahan atau bisa menggunakan jamang. Jamang biasanya dipakai oleh penari Srimpi. Kemudian sumping. Sumping itu dipakai kelengkapan busana dipakai di telinga. Kemudian kantong gelung. Kantong gelung itu letaknya di belakang leher di sini, biasanya untuk menyimpan atau merapikan rambut. Selanjutnya, plim atau pengganti rambut panjang. Pengganti rambut panjang ini biasanya dibuat dari benang wol yang halus. Biasanya dipakai oleh penari putra alus. Kemudian di situ ada kalung. Kelengkapan daripada busana ada kalung kace, ada kalung susun, ada kalung ulur. Kemudian selempang. Selempang itu dipakai melintang di dada sampai belakang. Kemudian endong panah. Endong panah biasanya dipakai untuk tokoh-tokoh yang berperan sebagai Srikandi, kemudian Arjuna, kemudian Mustokoweni. Dipakai di belakang punggung. Kemudian kelat bahu. Namanya kelat bahu, tapi dipakainya di lengan atas kanan dan kiri, bukan di bahu. Ya, kemudian poles. Poles ini adalah pengganti dari gelang. Biasanya dipakai oleh penari gagah
atau prajurit. Next. Kemudian meka atau angkin. Meka ini yaitu dipakai di dada. Kalau kalian tadi melihat adanya tari serimpi, itu menggunakan meka. Kemudian di depannya namanya ilat-ilatan. Kemudian lagi pengganti meka adalah baju rompi. Baju rompi ini tidak menggunakan lengan dan tidak menggunakan kerah. Lanjut sabuk. Sabuk di sini ada epek timang, ada selepe. Dipakai di melingkar di perut. Kalau epek timang itu dipakai oleh penari putra gagah dan putra alus. Sedangkan selepe dipakai oleh penari putri. Untuk boro dan samir di sini suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Biasanya dipakai oleh penari putra alus dan putra gagah. Pemakaiannya di boro itu di sebelah kanan, paha kanan, dan samir di sebelah paha kiri. Kemudian celana. Celana ini biasanya dipakai oleh penari putra alus dan putra gagah. Kemudian kalau kain, semua penari menggunakan kain, hanya motif kemudian modelnya berbeda. Kemudian uncal, ini juga suatu kelengkapan atau hiasan yang biasanya dipakai di antara paha kanan dan paha kiri. Yang memakai adalah penari putra alus dan putra gagah. Lanjut pinggel. Pinggel di sini adalah pengganti gelang kaki. Yang terakhir dari kostum dan kelengkapan busana adalah sampur. Sampur ini juga melingkar di pinggang atau di perut. Biasanya digunakan oleh semua penari. Next. Ya, ini adalah gambar dari yang Ibu terangkan tadi. Yang atas, gambar yang atas, yang sebelah kiri itu adalah gambar orang yang menggunakan jamang di kepala. Biasanya digunakan oleh penari serimpi dan merak atau kukilo. Dan sebelahnya adalah sumping yang dipakai di telinga. Bawahnya adalah irah-irahan. Kemudian di situ adalah tempatnya anak panah. Kemudian di bawahnya irah-irahan adalah di situ pengganti dari kalung. Itu biasanya dipakai oleh penari putra. Sebelahnya kanan di situ adalah klat bau yang dipakai di lengan atas kanan kiri. Bawahnya kalung kace, di situ adalah boro dan samir. Yang boro itu yang di tengah, yang lebar, kemudian yang dua kecil-kecil itu namanya samir, jadi satu. Yang sebelah kanannya adalah uncal. Ya, next. Ini adalah salah satu gambar dari penari putri, yaitu Sri Kandi Mustokoweni, dengan lengkap busananya, irah-irahan yang dipakai di kepala, kemudian pakai meka, kemudian akan pakai selepe, kemudian sampur, kemudian kain, kemudian di lengan atas jaklat bau, kemudian alatnya untuk penari itu sendiri adalah gendewo panah. Ya, next. Lanjut adalah properti tari. Apa itu properti tari? Properti tari itu sendiri adalah alat atau perlengkapan untuk pertunjukan tari.
Properti di sini merupakan suatu bentuk peralatan untuk menunjang gerak sebagai wujud ekspresi pada tokoh penari itu sendiri. Ya, fungsi dari properti pada tokoh-tokoh tertentu diantaranya adalah properti sebagai identitas diri. Di sini memberikan ciri khas untuk menunjukkan adanya status tertentu. Misalnya tari Gadut Koco, tari Sri Kandi dan lain sebagainya. Kemudian properti berfungsi sebagai penggambaran untuk menggambarkan suatu keadaan atau kondisi. Fungsi yang ketiga, properti sebagai garis tertunda. Properti sebagai garis tertunda sebagai pembentuk ruang, garis, membentuk kelanjutan gerakan pada tarian. Fungsi properti yang keempat, sebagai musik internal, adalah properti sebagai alat bantu untuk menari. Contohnya misalnya tari rebana, itu menggunakan alat musik rebana. Next, macam-macam properti tari. Properti yang berupa senjata, nanti ada gambarnya, diantaranya adalah keris. Keris itu dipakai oleh penari putra alus putra gagah, dipakai di belakang sini. Kemudian cundri. Cundri itu keris kecil dipakai oleh penari putri di depan perut di sini. Kemudian ada dadap, ada pedang, ada tameng, ada gendewo, ada watang, ada tongkat dan lain sebagainya. Properti yang bukan berupa senjata adalah boneka. Boneka itu untuk apa? Payung, kipas. Boneka dan payung di sini dipakai oleh penari bundan. Kemudian ada lagi yang berupa bukan senjata adalah lilin, kendi, jaran kepang dan lain sebagainya. Kemudian properti yang ketiga adalah berupa alat musik. Ada rebana, ada terbang, ada kendang dan masih banyak yang lain. Ya, di sini adalah yang sudah Ibu terangkan tadi, gambar dari cundri atau keris kecil. Kemudian di bawahnya adalah gendewo dengan panahnya. Kemudian keris. Kemudian di situ adalah pedang. Next. Aksesoris tari pengertiannya adalah kelengkapan busana, bisa disebut dengan perhiasan untuk menari. Di sini contohnya adalah ada gelang, ada giwang, ada cincin, ada kalung, ada bros, ada bingle dan lain-lain. Aksesoris yang digunakan untuk hiasan rambut antara lain cunduk jungkat. Kalau kita melihat ada manten, itu di sini namanya cunduk jungkat. Kemudian cunduk mentul yang diletakkan di sanggul. Kemudian lagi ada yang di tengah-tengah sanggul, namanya bros sanggul atau penetep. Next. Ya. Fungsi dari aksesoris menambah kecantikan si penari itu sendiri. Yang kedua, memberi keindahan serta keserasian si penari. Ya, contoh gambarnya di situ yang seperti bunga itu adalah cunduk mentul. Kemudian yang di tengah itu adalah cunduk jungkat yang dipakai di kepala. Kemudian di atas dengan bawah itu bros sanggul dengan bros dada. Kemudian di sebelah kirinya
itu ada gelang, ada suweng atau anting, kemudian ada yang terakhir adalah kalung. Kalung itu juga motifnya bermacam-macam. Next. Ya. Ini adalah gambar dari tokoh Werkudara. Ya, di situ busana dan kelengkapannya lengkap sekali. Ada ira-iraan, kemudian ada sabuk, ada sabuk, epek timang, kemudian boros samir, kemudian ada kelat bau, ada poles dan lain sebagainya. Yang sebelahnya adalah penari dari tari Srimpi. Ya, itu menggunakan baju rompi yang tanpa kerah dan tanpa lengan. Menggunakannya kainnya namanya kain samparan. Kain samparan ini seperti ekor, nanti dimainkan oleh kaki daripada penari itu sendiri. Demikian materi yang Ibu bahas pada kali ini adalah jenis-jenis tari menurut pola garapannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sebelum berakhir, saya mohon anak-anak selalu menjaga kesehatannya dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kemudian menjaga kesehatannya dengan selalu teratur akan istirahatnya, akan makannya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.